Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaanmu di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikanmu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian, bentuk kami untuk terus menjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Tertulis demikian: sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang 2 orang pencuri yang tertangkap saat melakukan aksinya. Mereka kemudian harus menjalani persidangan, dan akhirnya keduanya diputuskan untuk menjalani masa tahanan selama 5 tahun di dalam penjara. Selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, kedua orang itu menunjukkan sikap dan perkembangan yang berbeda. Yang satu terus-menerus menyesal karena perbuatannya, tapi penyesalannya lebih disebabkan karena ia tidak berhati-hati saat melakukan pencurian, sehingga harus tertangkap dan masuk penjara. Selain itu, ia menyesal karena harus terpisah dan tidak bisa bersama-sama dengan keluarganya selama beberapa tahun. Beberapa kali ia mengungkapkan kalau seandainya ia bebas dan akan melakukan aksi pencurian lagi, ia akan membuat strategi baru supaya tidak tertangkap. Mentalnya belum berubah, penyesalannya begitu dangkal. Pencuri yang satu lagi berbeda. Ia menyesal karena telah melakukan perbuatan yang jahat dan merugikan orang lain. Ia menyadari akan dosa-dosanya dan kemudian berusaha mencari Tuhan di dalam penjara. Ia berjumpa dengan orang-orang yang aktif beribadah di lembaga pemasyarakatan, dan dalam satu kesempatan ibadah ia mengakui dosanya dan bertobat, serta mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus yang penuh dengan sukacita dan yang mengubahkan hidupnya. 2 penyesalan dari 2 pencuri ini mempunyai esensi yang berbeda. Yang satu adalah penyesalan dari dunia. Yang satu lagi adalah penyesalan menurut kehendak Allah. Contoh seperti ini juga kita bisa lihat dari 2 orang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Keduanya melakukan kesalahan. Keduanya berduka cita dan menyesal, tapi duka cita dan penyesalan mereka berbeda. Penyesalan dan duka cita Yudas adalah dari dunia, tidak menghasilkan pertobatan. Ia memilih bunuh diri dan binasa. Petrus berduka cita dan menyesal, dan duka citanya adalah menurut kehendak Allah. Ia bertobat dan mengalami pembaharuan komitmen di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, duka cita yang bagaimana yang saat ini sedang kita rasakan? Apakah duka cita menurut dunia, ataukah duka cita menurut kehendak Allah? Mari kita renungkan dengan baik. Apakah kita berduka karena hal-hal yang berasal dari kedagingan kita? Apakah kita berduka cita karena harus menjalani konsekuensi akibat dosa? Ataukah kita berduka karena telah melakukan dosa? Apakah kita berduka cita karena ketahuan berbuat dosa? Ataukah kita berduka cita karena kita sadar bahwa kita ini kotor dan penuh dengan dosa? 2 hal ini berbeda, saudara. Yang satu bersifat egois, yang satunya lagi berhubungan dengan penundukan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh berduka cita karena dosa dan mengambil keputusan untuk bertobat dari jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Duka cita yang sungguh karena dosa, yang menghasilkan pertobatan, merupakan suatu perubahan hati yang membuat kita tidak mau lagi berbuat dosa. Sebaliknya kita rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Pertobatan yang demikian tidak akan pernah kita sesalkan, karena membawa kita pada keselamatan
dan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ada di antara saudara yang masih hidup dalam dosa, ambillah keputusan untuk bertobat dari dosa dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita selama ini sudah hidup mentaati firman Tuhan, mari mengasihi Tuhan lebih lagi dan terus setia hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang duka cita menurut dunia dan duka cita menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu saat ini ya Tuhan, merendahkan diri kami dan memohon pengampunan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan kesalahan, dan banyak kali kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, dan tolong kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau berkomitmen untuk setia mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Baharui hati kami ya Roh Kudus, tuntun kami dan terangi hati kami. Berikan kami pengertian dan hati yang taat serta mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur dan membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan hidup, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan dan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami percaya ada jawaban doa, ada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.